Ambu Ane. Di sini kita akan melihat sebuah fenomena. Ada kabar dulu katanya Ambu Ane sempat menghina Kang Deddy Mulyadi. Justru sekarang Ambu Ane sempat dikabarkan dulu terancam penjara. Wah, ini memang kabar lama dan tidak perlu untuk kemudian kita bahas hari ini. Tetapi sebagai sebuah track record, tentu ianya akan tetap menjadi sebuah perhitungan politik. Artinya Ambu Ane dengan track record seperti ini tentu akan berat jika kemudian Ambu Ane harus maju kembali untuk mencalonkan diri, entah sebagai bupati, apatah lagi gubernur, apatah lagi presiden. Kejauhan, Pak. Coba kita lihat bagaimana track record di sini dari warga-warga yang berbicara tentang Ambu Ane. Mantan Bupati Purwakarta, Ane Ratna Mustika, sudah menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Purwakarta kemarin. Pantauan Tribun Jabar, di lokasi, sosok yang akrab dipanggil Ambu Ane itu tiba di kantor Kejari Purwakarta pada jam 9 pagi. Ambu Ane terlihat menggunakan pakaian kerudung putih, kemeja putih berbalut rompi hitam dan menggunakan celana hitam. Diketahui, pemeriksaan itu terkait dengan dugaan gratifikasi mobil jenis Toyota Innova Hybrid. Proses penyidikan yang melibatkan Ambu Ane itu semakin intensif, mengingat dugaan tindak pidana korupsi yang kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Purwakarta, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Marta Parulina Berliana. Ambu Ane dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus tersebut. Meskipun menjalani pemeriksaan hampir sepanjang hari, Ambu Ane hanya berstatus sebagai saksi pada kasus itu. Pihaknya menyatakan komitmen untuk menangani kasus ini dengan profesional dan proporsional. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Purwakarta menyita mobil mewah Innova Hybrid dengan nomor polisi T1507C. Diduga merupakan barang bukti dari kasus gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. Sedangkan, menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Purwakarta, Nana Lukman, kendaraan tersebut adalah barang bukti yang disita dalam penyelidikan yang dimulai sejak awal 2024. Proses penyitaan mobil mewah itu memakan waktu cukup lama. Sebab, pentingnya untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyelidikan dilakukan dengan cermat dan tepat. Setelah menjalani pemeriksaan, Ambu Ane meninggalkan kantor Kejari Purwakarta pada jam 7 malam. Pemeriksaan berlangsung selama 10 jam, Ambu Ane meninggalkan gedung tersebut menggunakan minibus berwarna hitam dengan nomor polisi D1036AJK. Mendatangi kantor Kejari Purwakarta ya Tribus, namun belum diketahui pasti kehadirannya ini apakah terkait dugaan gratifikasi atau hal lainnya. Namun memang sebelumnya mantan Bupati Purwakarta yang juga merupakan mantan istri dari Mulyadi ini sempat didesak oleh sejumlah LSM ataupun warga terkait dugaan gratifikasi yang dimana perempuan tersebut diduga menerima kendaraan Toyota Innova Zenix seperti itu Tribunus. Dan saat ini hingga pukul 8.30 dan saat ini pukul 13.00 belum ada kabar terkait pemeriksaan atau hal yang dilakukan oleh Ambu Ane Ratna Mustika mendatangi kantor Kejari Purwakarta. Seperti itu Tribunus. Adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Nah, hari ini karena
saya merasa apa ya, sudah cukup. Ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Padahal zaman abdi Bu siltap tara telat DBH dibayarkeun wae. Zaman kapungkur bupatina satajan abdi tapi kan ka ayeuna aya hutang keneh DBH 2 tahun. Hayang dibayarkeun ke bupati ayeuna sia teh teu boga ka era. Ari kitu 2 tahun 1 tahun harusnya mah 3 tahun tapi nu 1 tahun terus dibayarkeun sarku abdi harita da akur keneh harita mah. Ku abdi dibayarkan 28 miliar da bisi ditagih ku desa. Terus teu pajaya ayeuna 2 tahun deui antepkeun tong dibayarkeun. Keur minta bantuan dewan ayeuna teh sahanu ngahutang sahanu kudu mayar. Matakan jadi bupati teh sing leres entong pencitraan wae gitu kan. Ini pencitraan wae si curik wae bari jeung heueuh teh bener teh gitu. 2 tahun Pak Kades DBH zaman Bupati baheula 2 tahun tadi dibayarkan. Zaman Ambu Anda mah can pernah DBH tadi dibayarkan rasa. Kan ayeuna hayang dibayarkan cenah. Oh, siapa lu? Terkuak alasan ada mantan istri Deddy Mulyadi langsung gercep nikah setelah 3 bulan resmi bercerai. Mantan istri Deddy Mulyadi yaitu Anne Ratna Mustika gercep nikah lagi walaupun baru 3 bulan bercerai. Foto pernikahan Anne dengan suami barunya pun akhirnya terungkap. Kabar pernikahan Anne Ratna Mustika sebelumnya memang membuat publik terkejut karena seperti diketahui bahwa ia baru saja bercerai dari anggota DPR RI Deddy Mulyadi. Akhirnya Anne pun memperlihatkan momen pernikahan keduanya tersebut setelah 1 bulan menjadi pengantin baru. Anne menikah dengan Iskandar pada Sabtu 16 Desember 2023 lalu di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat. Pernikahan keduanya cukup membuat gempar publik karena sangat mendadak. Bahkan hampir tidak ada foto pernikahan keduanya di media sosial. Kini potret pernikahan Anne Ratna Mustika akhirnya diungkap ke publik. Terlihat di dalam foto pernikahan tersebut Anne tampak cantik dan anggun. Ia mengenakan gaun pengantin muslimah serba putih lengkap dengan hijab yang menutupi mahkotanya. Saat mengenakan gaun pengantin Anne tampak terlihat lebih muda. Sosok suami baru Anne yaitu Iskandar pun tak kalah tampil menawan. Tentu saja pernikahan mantan Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika dengan Iskandar ini menjadi sorotan publik. Karena tidak perlu waktu lama setelah bercerai dari Deddy Mulyadi, Anne langsung menjatuhkan hatinya kepada pria bernama Iskandar. Anne sendiri telah menerima akte cerai dari Pengadilan Agama Kabupaten Purwakarta pada Sabtu 29 November 2023 lalu. Seperti diketahui bahwa Iskandar merupakan Ketua Umum Yayasan Baitul Ma'al PT PLN Persero. Selain itu Iskandar juga merupakan Vice Presiden Keuangan pada unit kerja PT Pelayaran Bahtera Adiguna dan lembaga PT PLN BUMN tersebut. Sempat merahasiakan pernikahannya, Anne akhirnya mengungkapkan alasannya menikah secara tertutup. Alasannya karena ia malu dengan usianya yang tak lagi muda. Ternyata Kang Deddy Mulyadi memiliki pendukung paling banyak dibanding Pak Anies Baswedan. Aku kan bikin konten kemarin gitu, bikin konten seandainya di masa depan Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden, lawannya Pak Anies Baswedan. Nah, yang paling banyak pendukungnya siapa? Ternyata di survei membuktikan di komentar KDM terbanyak ternyata ya. Oh, lebih dicintai rakyat Indonesia ternyata Kang Deddy Mulyadi. Beginilah kondisi Jalan Pamoyanan, Cinaskara sebelum dipimpin oleh KDM. Kondisi jalan yang terjal dan rusak sangat menyulitkan mobilitas masyarakat. Setelah KDM menjabat sebagai gubernur, jalan yang sebelumnya sulit dilalui kini telah menjadi mulus dan lebih nyaman. Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan. Bikin heboh aja.
Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bawa Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum, sehat-sehat selalu ya Pak. Sampurasun, I love you. Oke, itu dia, ada banyak hal yang dapat kita cerna sebetulnya. Dan sebetulnya ingin saya bahas ini lebih dalam lagi. Tapi karena ini isu lama dan tentu teman-teman bisa menyimaknya di berbagai channel. Tapi jangan lupa ikuti channel ini untuk kemudian kita bisa berkomunikasi kembali dan mengulik tentang bagaimana hal-hal yang terjadi di dalam pemerintahan kita. Barangkali tuh kurang lebihnya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Salam persaudaraan untuk semuanya, untuk NKRI yang kita cintai. Terima kasih.